Jadi Neng Puji emang bukan jodohnya sama si Bang T. Dan Allah juga sudah nunjukin semuanya. Istilahnya gini ya, biarkan anjing menggonggong, kapilah berlalu. Hola netizen yang tercinta, alasan Fuji putus dari Torik Halilintar akhirnya terbongkar. Selama ini alasan karir menjadi hal yang selalu diungkapkan Fuji ketika ditanya ingin segera menikah dengan Torik Halilintar atau tidak. Namun belum lama ini orang terdekat dari Fuji membongkar alasan sesungguhnya mantan kekasihnya itu bisa putus. Dia adalah kakak dari Marissa Icha, Irene Barnawi. Hal itu diungkapkan Irene Barnawi dalam unggahan story Instagramnya lantaran sang adik terus diserang. Perseteruan ini berawal dari kekecewaan Marissa Icha atas ketidakhadiran Fuji dan Haji Faisal di ulang tahun putrinya. Alih-alih surut, permasalahan ini justru membuat polemik baru hingga merembet ke percintaan Fuji. Tanpa basa-basi, Irene menuding bahwa Fuji dan keluarganya merupakan keluarga yang gila harta. Irene menilai bahwa ibunda Torik Halilintar tidak menyetujui hubungan keduanya karena tabiat buruk Fuji dan keluarganya. Bahkan Irene juga menilai naluri ibu dari Torik Halilintar memang tepat adanya. Mirisnya, Irene mengklaim bahwa keluarga Haji Faisal merupakan tipikal yang gila harta alias matre, hingga selalu mengharapkan hadiah tanpa rasa malu. Tidak mau pernyataan ini menjadi bumerang bagi sang adik, Irene pun tidak lupa menuliskan catatan tambahan. Note, Icha gak ada suruh gue ya, gue masih gak follow-followan sama Marissa. Ini hanya naluri seorang kakak yang gak suka adeknya dimanfaatin. Ya, begitulah catatannya. Tidak hanya itu, Irene juga menambahkan bahwa kakak Fuji, Fadli Faisal selalu merepotkan adiknya dengan meminta tolong untuk membantu menyelesaikan masalah pacarnya Rebecca Klopper. Dalam postingannya tersebut, Irene tampak menyeret nama Dodi Sudrajat hingga mantan karyawan Fuji HITJ. Hal tersebut terlihat saat Irene juga menandai akun Instagram Dodi Sudrajat, Mayang hingga Jihan di unggahannya. Penggemar Fuji ramai memberikan pujian sekaligus semangat untuk Fuji setelah ibunda Torik Halilintar buka suara mengenai hubungan sang anak dan Alia Mas Said. Masih melekat dalam ingatan para fans bagaimana ibu Torik Halilintar tidak pernah memberikan reaksi apapun ketika sang anak menjalin hubungan dengan Fuji. Namun ketika Torik Halilintar diisukan menjalin hubungan dengan Alia Mas Said, ibu Torik justru buka suara. Dalam video yang beredar, ibu Torik Halilintar hanya mengatakan bahwa dirinya tidak ingin menilai sosok Alia Mas Said itu seperti apa, lantaran dia tidak pernah bertemu dan berkenalan dengan Alia Mas Said. Ibunda Torik juga menyebut bahwa ia senang anak-anaknya bisa berteman. Nah, gimana nih menurut netizen yang maha benar? Silahkan berkomentar ya. Surat terbuka buat fans-fans Fuji. Jadi gua tuh bukan bukan fans dari Torik ataupun Alia, tapi gua agak risih yang lihat orang ngebully Alia. Soalnya gua lihat Alia kayaknya dia fine-fine aja, kenapa lu bully gitu? Pertama, Alia tuh bukan pelakor anjir. Alia tuh datang setelah mereka putus. Jadi apa gitu alasan kenapa kalian bully dia? Kayak ya biarin aja, toh Torik pacaran sama dia, udah putus kok sama Fuji. Terus kenapa lu semua pada nge-roasting si Alia karena dia pacaran sama Torik gitu? Padahal itu nggak ada hubungannya gitu Alia dan Fuji tuh, karena ya udah beres juga Fuji sama si Torik. Terus kayak gue baca-baca gitu kan, kayak ya Torik terkenal karena Fuji. Terus gue juga kalau karena Fuji nggak akan kenal Alia. Gue kayak sebenarnya kayaknya keluarga Torik nggak butuh nggak butuh viral deh, karena dia udah kaya anjir. Lu tahu keluarga Halilintar tuh kaya raya, kayak dia punya bisnis di Dubai. Dia nggak butuh viral pun uangnya udah banyak gitu. Ya mereka mungkin keluarga Halilintar tuh main sosmed tuh ya udah iseng aja, bukan untuk cari duit. Jadi kayak ya viral pun mereka nggak ngaruh kehidupan dia gitu. Ya udah, dia nggak cari uang dari keviralan gitu ya dulu. Terus ada lagi yang kayak komen kedua tuh kayak keluarganya Torik dibully gitu, katanya terlalu milih-milih, bagus deh nggak harus sama keluarga Halilintar bla bla bla. Woi, keluarga gue aja atau keluarga siapapun yang miskin aja, yang nggak sekaya si Halilintar ya, pasti punya punya permintaan ke anaknya. Nah, kalau bisa anak nanti menantu mama kayak gini, itu wajar ya sih?
hal wajar gak sih ibu-ibu? Lu juga nanti punya anak pasti kayak gitu ke anak lu pasti ada permintaan untuk menantu lu selain kayak nanti ya kalau bisa nak pilih cewek kayak gini-gini. Wajar gak sih? Lu yang miskin aja kayak gitu gue yakin. Ini yang kaya raya. Ya wajar gak sih dia punya spek. Dan Thorik dan Fuji itu putus baik-baik gak sih? Mereka sampai bikin story kayak post di Instagram gitu. Kita udah putus baik-baik. Ya udah, kenapa lu geng-geng fans Fuji tuh kayak terlalu berlebihan anjrit, sumpah. Terus apa-apa yang dilakuin si Alia, kalian sangkut-sangkutkan ke si Fuji. Misalnya si Alia dikasih bunga mawar biru, terus kalian bilang Alia tuh ngikut-ngikutin Fuji, nggak mau kalah sama Fuji yang dikasih bunga. Terus kayak ngasih bunga mah gua juga ngasih bunga, tapi bukan ngikutin si Fuji gitu. Ya itu tuh hal biasa nggak sih yang dilakuin cowoknya ke cewek. Ya udah ngasih hadiah. Kenapa sih? Kenapa itu nggak ngikutin lo guys? Itu biasa aja. Kenapa kalian tuh kayak berlebihan woy? Kayak udah sih, biarkan Tori dan Alia hidup bahagia. Apa sih salahnya? Toh pun si Fuji udah hidup bahagia dengan cowoknya. Ya udah. Kenapa sih kalian semua, woi? Kenapa? Lagi heboh sama video yang barusan ya. Ya udahlah, biarkan Neng Fuji itu move on ya. Lagian juga kan, buat apa Fuji balik lagi sama Bang T ya, Bang Tor, buat apa? Keluarganya aja tuh udah jelas-jelas menolak mentah-mentah punya menantu kayak Neng Uti. Jadi udah, mendingan udahlah Neng Uti fokus ke karir ya, besarin Gala menjadi anak yang baik, yang soleh. Udah itu aja, bahagiakan keluarga. Nanti juga yang namanya jodoh itu ya nanti juga datang sendiri. Gini ya perumpamaannya tuh, jodoh itu mencerminkan diri ya. Jadi Neng Fuji emang bukan jodohnya sama si Bang T, dan Allah juga sudah nunjukin semuanya. Istilahnya gini ya, biarkan anjing menggonggong, kapilah berlalu. Itulah yang Neng Uti lakukan sekarang ya. Karena apa? Karena Neng Uti udah tahu orangnya seperti apa. Neng Uti udah jelasin juga kalau mereka tuh beda misinya mereka dalam kehidupan beda. Jadi kedepannya juga mereka nggak akan cocok. Dan mungkin Neng Uti juga mikir keluarganya nggak nyetujuin, ya udah buat apa gitu. Kalau misalkan keluarga nggak nyetujuin dari pihak laki-lakinya, kasihan nanti dia ngebatin. Mendingan cari keluarga yang bener-bener laki-lakinya tuh nanti suatu saat Neng Uti punya mertua tuh yang baik banget. Jadi dia tuh bakalan kayak anggap mertuanya itu seperti orang tua kandung sendiri. Kayak contohnya almarhum Mbak Vanessa yang menemukan keluarga kembali setelah dia merasain hidup sendiri dipertemukan dengan ya Uda Bibi yang benar-benar baik. Keluarganya Haji Faisal yang menerima dengan baik, tidak memandang statusnya seperti apa. Kemarin Mbak Vanessa tersandung itu mereka menemani beliau dengan senantiasa. Dan sekarang apa? Mereka meninggalkan amal yang baik untuk keluarganya Puji ya. Karena kalau bukan dari keluarga Puji, Gala dari siapa lagi hidupnya? Itu kan, jadi kayak Mbak Vanessa itu menitipkan amal ke keluarga Puji untuk menjaga Gala. Diberikanlah berkah yang banyak buat Neng Puji. Lewat Neng Puji, semua kebutuhan Gala terpenuhi. Jadi tolong stop untuk semua fans Neng Puji. Gak usah menjodoh-jodohkan Neng Puji dengan siapapun. Biarkan Tuhan atau Allah yang memberikan jodohnya. Udah gak usah dijodoh-jodohin sama siapa, sama si Bang Al, anaknya Ahmad Dhani. Gak usah, udah ditolak mentah-mentah juga. Kasian Neng Pujinya kayak gak punya harga diri, terus-terusan aja dijodoh-jodohin sama dia. Dia udah nolak mentah-mentah, dia udah gak mau banget dijodoh-jodohin sama Neng Uti. Udah stop, kasian Neng Utinya. Dan untuk semua netizen, gak usah bahas-bahas sangkut pautin Uti sama mereka berdua yang sekarang lagi kasmaran, yang bilangnya mau ta'aruf tapi dengan gaya pacarannya seperti itu. Sedangkan Neng Uti yang ditolak mentah-mentah karena apa, bibit-bibit bobotnya mungkin ya, dia bukan dari kalangan keluarga artis, dan dia juga mungkin ya penampilannya dinilai terlalu terbuka, padahal yang ngono sama aja ya kan semuanya. Apalagi itu anaknya udah artis. Zaman sekarang ya pasti pakaian itu nggak apa-apa, yang penting mah segi pacarannya masih normal-normal aja
ya. Dan aku yakin kok keluarga Pak Haji bisa menjaga dan mendidik anak-anak mereka dengan baik ya, walaupun mereka bukan dari orang kaya dan keturunan artis, tapi setidaknya mereka punya moral yang baik. Jadi menurut aku, stop semuanya, jangan pernah jodohin Neng Uti ke siapapun. Biarkan Neng Uti yang memilih sendiri. Nggak usah dijodoh-jodohin sama pesepak bola, nggak usah dijodoh-jodohin sama anak musisi, nggak usah dijodoh-jodohin sama siapa, biarin aja. Tapi aku nitip sama kamu Neng Uti, kejarlah cita-citamu ya setinggi langit. Kejarlah semua keinginan kamu tuh, apapun itu sebelum kamu menikah. Karena yang namanya sudah menikah, kamu harus menurut sama yang namanya suami, harus manut. Ingat ya, surga itu kalau setelah menikah tuh di telapak kaki suami. Pokoknya udah nggak usah sangkut pautin lagi Neng Uti sama mereka berdua yang lagi kasmaran gitu ya, yang bilangnya mau ta'aruf. Ya udah silakan ta'aruf aja. Istilahnya kalau bahasa Sunda, pulah pilih menang mau ceplak. Terlalu banyak memilih, akhirnya dapat yang seperti apa? Ya, yang seperti sekarang. Silakan aja. Neng Uti nggak rugi kok kalau misalkan udahan sama si abang itu. Toh dia juga bisa sekarang karirnya makin melesat, rezekinya makin banyak karena apa? Dari buah kesabarannya, dan Allah juga menjauhkan dia dari orang-orang yang tidak baik. Pokoknya buat Uti semangat terus. Aku akan selalu mendukungmu dan akan mendoakan kamu. Semoga kamu bisa menjadi ibu sambung untuk Gala selamanya, menjadi yang terbaik untuk Gala dan keluarga kamu. Nanti juga laki-laki datang sendiri ya ketika kamu sukses, apalagi kamu membuktikan sama semua laki-laki kalau kamu itu tidak mengandalkan laki-laki dalam segi materi. Oke, gak apa-apa Neng Uti gak kuliah. Kuliah bisa kapan aja kok. Mau kamu umur 45 tahun juga kalau kamu masih punya biaya bisa kuliah ya. Satu lagi gue yang paling gak suka Neng Uti dibanding-bandingin sama dia karena dia lulusan kuliah lah, Neng Uti gak kuliah. Neng Uti mikir lagi buat kebahagiaan Gala dan keluarganya, makanya dia gak apa-apa ngorbanin dulu kuliahnya. Toh dia juga nanti bisa kuliah kok nyusul. Yang penting uang dulu, semuanya juga pakai duit. Kalau misalkan gak punya duit, kalian gak akan bisa kuliah, paham? Jadi pokoknya buat Neng Uti semangat terus. Kamu harus jadi perempuan yang sukses. Liatin kamu bisa sukses banget ya dari orang-orang itu. Gak usah dulu nikah muda ya, ntar nyesel. Mendingan lo kumpulin dulu tuh duit ya, percantik dulu, kenyang-kenyangin dulu main ya. Jangan sampai nanti kamu nikah hamil tiba-tiba nanti cerai. Udah pokoknya kamu fokus aja ke karir nak. Kuliah juga nanti kamu bisa nyusul kapanpun. Oke? Semangat buat Tuti, love you.